Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, ya, dimanapun kalian berada, ya. Dan insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, ya, dan semoga selalu always tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya, ya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Kemudian semuanya dari kalian aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semuanya, ya, doa-doa baiknya. Dan tentunya aku juga berdoa semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan bagi yang mendoakan. Kita sesama saudara dalam Islam, mendoakan sesama kita itu adalah sebuah kebaikan, ya. Dan insya Allah doa-doa kita itu bagian dari doa-doa yang diijabahi. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut kajian kita sekarang masuk dalam seri yang ketiga, ya. Yang ketiga. Ya. Kita kemarin sudah sedikit membahas, belum tuntas tentang kotok itu, ya. Memang sangat sangat perlu tambahan literasi untuk nanti harus dipahami sebagai apa. Apakah itu menjadi sebuah kata majemuk seperti ini, koto toruk itu, ya, ternyata ya kalau literalnya sih ya memotong jalan, tetapi setelah kita diskusikan dengan mereka yang lebih mumpuni lagi dalam hal bahasa, itu artinya begal, rampok, atau jambret, ya. Jadi kalau ada jambret, ya, tapi di sana tentunya nggak seperti di sini, ya. Di mana tingkat kehidupannya lebih, kejahatan-kejahatan sosial itu biasanya tumbuh subur di sebuah negara yang masalah sosialnya juga cukup tinggi, gitu, ya. Tapi ya ada saja, kan ada saja. Maka mereka menyebutnya itu koto turuk. Turuk ini torik, jalan. Koto itu ya memotong. Tapi jangan dipahami seperti kita di lalu lintas terus memotong jalan. Tidak begitu. Tapi ya kita sudah paham maksudnya itu sebuah kata majemuk, yaitu begal, rampok, atau jamret. Itu sudah aku jelaskan. Karena nanti koto itu akan ketemu di surat Yusuf ini, ya. Oke, dan kita coba mengurai kemarin meskipun sangat terbuka untuk menjadi sebuah tajuk untuk didebat, ya. Artinya dia sah-sah saja ketika menjadi perdebatan, ya, sangat terbuka pintunya. Maka aku coba menyuguhkan atau menjadikan sebuah trigger untuk semuanya yang ngaji di sini. Coba aku sesop mungkin, selembut mungkin supaya tidak terjadi kekagetan, ya, kekagetan akademis, gitu, ya. Sebetulnya bahwa kisah Kanjeng Nabi Yusuf dan Bunda Zulaikha itu yang selama ini kita pahami adalah kisah kasih asmara, ternyata bukan, gitu loh, ya. Ini kan berbicara dalam level tingkat pemerintahan, tingkat sebuah kekuasaan dalam sebuah negeri, gitulah, yang kita tahu nanti akhirnya memang Kanjeng Nabi Yusuf kan masuk dalam
ring 1 lingkaran kekuasaan. Ya kalau sekarang mungkin levelnya Menteri Keuangan kira-kira gitulah ya. Tentunya dulu nggak ada, ini hanya supaya kalian acceptable aja ya. Maka aku coba menawarkan, dan lagi-lagi aku katakan ini sangat debatable. Monggo saja kalau mau diperdebatkan. Coba sih bisa nggak kita mau out of the topic ya. Ya, atau kalau di kampus juga dikatakan out of the box, bukan out of the topic. Sorry. Kopinya masih panas. Out of the box maksudku ya. Kita keluar dari pemikiran mainstream bahwa itu adalah tentang hal-hal yang di luar dari apa yang selama ini kita pahami, yaitu kisah kasih asmara. Bisa saja nanti tentang politik, bisa nanti yang itu akan terkait dengan kekuasaan, bisa juga nanti tentang aktivitas dakwah misalkan, karena Nabi mesti berdakwah. Karena kita nanti kan ada ketemu sebuah kata yang menutup pintu, itu pintu apa? Ya. Karena hati juga punya pintu. Ya. Apakah itu nanti terkait dengan dakwah atau gimana? Ini sangat perlu memang literasi tambahan untuk kita miliki. Oke. Maka dari itu kemarin Samsul Yatim kan aku minta tolong sampaikan literasimu ketika kamu membahas kotok itu dari mana, karena sangat bagus semakin kita banyak literasi, tapi mungkin dia terselip baca belum juga disampaikan. Kita tunggu aja sekarang supaya aku nggak terlalu banyak sisa waktu untuk hunting, jadi tinggal mana sumber literasinya aku mau tahu gitu aja ya. Oke, alhamdulillah nggak sengaja ya, kita sedikit ambilkan Al-Quran Bapak ya. Buka sedikit sedikit keluar. Jadi gini, aku itu setiap subuh itu, ini pada subuh tadi ya, sebelum kita naik syuting, aku ngajiku begini. Ini ayat-ayat pendek ya. Begini, nampak tuh? Sudah. Jadi tiap setelah sholat subuh bacanya cuma ini sama ini sama ini sama ini, nanti ini sama ini sudah selesai digeser ke sini. Gitu ya. Nah, ini ngaji. Nanti kalau ngaji bukan mengkaji. Ngaji. Kalau kaji nanti itu bisa lama. Kadang-kadang satu ayat itu bisa sampai 1 jam, kadang-kadang ini maunya kemana, itu mengkaji. Kalau ini mengaji, membaca. Jadi aku ada mengkaji, ada mengaji. Kalau subuh itu, ba'da subuh itu mengaji. Ya dibaca gitu aja ya. Alhamdulillah aku sudah katam, maksudnya katam ngajinya. Katam membacanya. Kan katam itu dalam kajian kita kan harus 3 ya. Mengerti artinya ya. Bukan hanya sekedar hafal saja, terus paham, terus dilakukan. Nah, itu baru katam. Nah, ini yang maksud itu katam membacanya saja ya, membacanya. Hafal belum ya. Tadi itu pagi itu aku nggak tersadar gitu loh. Kan sudah aku baca gini ya. Saking asiknya aku baca, biasanya habis baca aku pindah ke sini. Benar, aku pindah ke sini. Pindah sini. Alhamdulillah subhanallah, ternyata sudah katam. Aku nggak tahu kalau, ya aku baca sih, ini ada surat Anas, cuman aku nggak kepikiran ini surat terakhir, surat yang ke-114 ya. Tiba-tiba ketika aku mau pindah, ini talinya, sudah selesai gitu. Jadi alhamdulillah sudah khatam. Nah, nanti besok aku mengulangi lagi dari awal, dari Al-Fatihah. Terus gitu ya. Terus gitu dibaca gitu ya. Nggak usah banyak-banyak gitu. Oke, semoga ini bisa menjadi sesuatu yang menginspirasi kamu untuk selalu hidup dengan Quran ya. Oke, aku minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini ya. Ini sudah aku hapus. Ini tentang kita menggeser dari kisah kasih asmara yang selama ini dipahami ya. Bisa nanti mungkin itu politik, bisa mungkin tentang dakwah atau apa, nanti kita lihatlah.
Ya. Ini surat Al-Maidah sudah ya referensinya kemarin. Jadi kamu hunting sana. Oke. Ini potong ini sudah kemarin ya. Kamu siapkan Al-Qur'anmu, aku akan jelaskan. Karena kita sudah bergeser dari kisah kasih asmara ke yang bukan kisah kasih asmara ya. Tentunya kita harus cari tahu sebetulnya keunggulan Kanjeng Nabi Yusuf itu di apanya sih gitu loh. Selama ini kan kegantengannya. Terus ya ibu-ibu nggak tahu itu siapa juga yang ngasih advice. Kalau hamil supaya anaknya ganteng seperti Kanjeng Nabi Yusuf, baca surat Yusuf gitu. Kalau aku sih mengambil positifnya saja. Ya, jadi aku juga bisa memahami lah ya. Artinya apa? Subhanallah, ini Allah memberikan aku inspirasi untuk menjelaskan ke kalian. Nah, nanti kalau kita ketemu dengan teman Ahmadiyah, apakah ini bisa disebut wahyu? Gitu. Tadi awalnya aku sama sekali tidak mempunyai pikiran itu, tapi ketika aku menghapus ini pikiran itu masuk, sat gitu. Allah sering tolong aku dengan cara seperti itu. Nah ini kalau kita diskusikan dengan teman Ahmadiyah kan menarik. Apakah seperti yang aku alami ini bisa dikatakan aku dapat wahyu? Gitu. Jadi gini, selama ini kan ibu-ibu kita, istri-istri kita, ya saudara-saudara perempuan kita kalau hamil supaya anaknya ganteng baca surat Yusuf gitu. Jadi orientasi kita nilai lebih Kanjeng Nabi Yusuf itu physically ada pada kegantengannya gitu loh. Nah ini tadi aku dapat inspirasi ya. Aku jelaskan inspirasi itu ke kalian ya. Aku sih nggak apa-apa ya. Jadi kalau memang itu jalannya bagaimana kita mengajak orang supaya mau ngaji, ya nggak apa-apa gitu loh. Artinya kan orang yang awalnya istri-istri kita, ibu-ibu kita, saudara perempuan kita yang nggak mau ngaji, dengan cara dalam tanda kutip dirayu, oh nanti supaya anaknya ganteng baca surat Yusuf. Nah, akhirnya dia kan bersentuhan dengan Al-Quran, mau ngaji gitu. Jadi secara akademis tentunya enggak lah ya. Dan nanti kita lihat sebetulnya kelebihannya itu di mana? Apakah benar physically kegantengannya itu? Ya, karena kita sudah terjerat kerangka berpikir asmaranya, kisah kasih asmaranya, maka orientasinya kegantengnya itu. Nah, sekarang nanti kita lihat apakah begitu gitu lah ya. Oke, sekali lagi aku orang yang sangat terbuka dalam hal-hal seperti itu. Jadi enggak masalah sih ya. Tapi jangan dipahami secara akademis. Nanti kalau baca surat Yusuf anaknya ganteng gitu. Ya enggak gitulah ya. Karena genetika itu adalah ilmu sunatullah ya. Ilmunya yang sudah menjadi ketetapan Allah ya. Jadi anak ya begitu itu sesuai dengan genetikanya. Ya, mau dibacain surat Yusuf 1.000.000 kali ya begitu-begitu aja. Enggak mungkin ada perubahan. Ya, oke. Cuman kalau dengan cara itu ibu-ibu, istri-istri kita, saudara perempuan kita yang maunya nggak mau ngaji, ya terus mau ngaji kan ya nggak ada masalah gitu ya. Oke, dan juga terhadap bapak-bapak, mas-mas yang mau punya anak ganteng terus ikut ngaji juga ya nggak masalah, justru lebih bagus kan, ada entry point yang harus dilalui. Oke, sekarang sebelum kita lihat ke sana ya, nanti kita akan mengkaji surat ini. Bentar, supaya kamu persiapkan dulu ya. Sebetulnya di mana gitu loh ya. Maka kita akan mengkaji ke sini. Karena aku sudah bilang kita tidak bisa hanya bertumpu di sini. Kita harus baca ini juga baca yang lainnya. Apabila perlu baca seluruhnya, cuman kan ya kepanjangan nanti ya. Kita akan mengamati Quran surat Yusuf ya. Surat yang ke-12 ayat yang ke-22. Ditambah lagi Quran surat Yusuf ke-12 ayat yang ke-36. Ditambah lagi Quran surat Yusuf ayat yang ke-78 ya. Ini akan kita kaji bareng nanti. Oke, sebelum ke sana sebagai bentuk penghormatanku, apresiasiku terhadap semua saudaraku yang telah ngaji di sini, aku akan bacakan
kolom komentar dari kalian ya. Oke. No coffee. No coffee, no cry. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ini harus aku ungkap dahulu sebelum nanti kita mengungkap apa itu sikina ya. Dan aku sudah merangsang, sudah men-trigger otakmu kemarin ya. Sakinah, mawadah, warohmah itu satu jader. Sikina, sakinah itu apa artinya? Dan sikina itu hati-hati, dia polisemi. Bukan nggak bisa diterjemahkan pisau, bisa. Cuman itu apakah menjadi harmonis dengan konteks atau jadi loose konteks, itu masalahnya. Nah, nanti di sini ada kekaguman kan? Apanya yang dikagumi? Apa gantengnya? Gitu loh. Ya, oke. Alhamdulillah kajian kita ini menjadi menarik. Tentunya menarik bagi mereka yang mengerti ya, yang bukis. Ya nggak mengerti ya nggak mengerti ya. Karena apa? Kalau biasanya otaknya masuk kajian yang hohohi ya, terus masuk yang akademis begini ya, puyeng juga gitu ya. Oke, terima dulu salam dari aku, salam Isra untuk kalian semuanya, Islam rasional. Oke, aku akan bacakan komen yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Mas atau Bapak Sarto Adi yang ada di Tangerang tetap nyimak Gus seperti biasa, ngebul lagi. Tenang Pak, tenang Pak. Nanti ngebul lagi. Aku tetap bertanggung jawab. Nanti kalau otaknya sudah pada ngebul itu berarti proses kegoblokannya mulai kita bikin menepi, lama-lama hilang. Jadi jangan biarkan dalam rasionalitas otak-otak kita itu ada kebodohan yang tak bertepi. Begitu juga seperti yang sering dinukil oleh soleha kita dari Demak ya. Bodoh tak bertepi itu harus kita jadikan bodoh yang bertepi. Walaupun otak kita ngebul, nah itu prosesnya itu nanti. Oke, antunun Kang Mas atau Pak Sarto Adi ini kami seumuran ya dengan Pak Sarto berdasarkan konfirmasi beliaunya yang kemarin. Oke. Kemudian Kang Mas Nabi Al-Ghazali. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Hadir dalam selalu walaupun telat. Ya, nyimak terus seri 1 2 ditunggu seri 3. Alhamdulillah kita sekarang masuk seri 3. Dia menukil apa ini? Dia menukil surat Yusuf 12 ayat yang ke-33 ya. Apa ini? Yusuf berkata, wahai Tuhanku ya. Wah, ini mantap ini. Aku juga kelupaan, sebetulnya perlu dijelaskan ini ya. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Nah, ajakan apa? Dan ini mereka loh, jamak loh. Bukan mufrad. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka dalam kurung ya. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh. Dan kita bikin bodoh itu menjadi bertepi. Oke. Yusuf membawa suatu ajarannya untuk merubah sistem kerajaannya. Aduh subhanallah, otakmu cerdas, otakmu pinter gue. Nabil Al-Ghazali ya. Berarti dia sudah tertrigger sama yang siapa di Bandar Jaya itu Siu ya, Siu atau siapa itu. Bandar Jaya adalah sebuah kota kenangan di mana aku pernah ya nggak di sel sih ya, seperti aku pernah ceritakan ya, diinterogasi di polsek ya. Ya untungnya nggak sampai berantem ya. Kalau berantem ya bisa jadi. Ya karena dia pakai baju preman, nggak tahu kalau polisi. Kalau dia pakai baju dinas tentunya aku kan tetap hormat. Yang aku hormati itu ya lembaga kedinasannya gitu loh. Lah dia megang aku pakai baju preman ya. Tak pikir mau coba-coba ya nggak apa-apa kalau mau coba-coba. Akhirnya digelandang ke polsek gara-gara aku pakai baju polisi gitu ya. Kan memang nggak boleh itu bajunya sebuah lembaga ya, terus dipakai orang sipil memang. Ya memang aku salah, makanya jadi aku pulang tuh pakai kaos ya, bajunya diminta sama komandannya. Jadi aku digelandang diserahkan sama komandannya. Ya enggak apa-apa, artinya aku taat hukum gitu. Ya, jadi Bandar Jaya itu punya kenangan tersendiri bagi aku. Tapi dulu, nggak sekarang sudah menjadi metropolis dan aku sudah agak lupa petanya. Ya, meskipun peta dasarnya ingat.
pasar ini dulu, toko ini ingat, tapi sekarang sudah lupa. Nah, itu teman kita yang dari Bandar Jaya yang subhanallah ya. Jadi kalaupun dilempar spidol itu tetap aja ngaji ya. Jangan ngambek seperti anak kecil, jangan merajuk ya. Ya karena memang di sini yang ngisi kajiannya orang jalanan, jadi nggak main halus-halusan ya. Oke, ya lihat ini apa komentar dia. Yusuf membawa suatu ajarannya untuk merubah sistem kerajaannya untuk menjadi lebih baik dari zulumat, menjadikan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maaf Gus kalau keliru dalam menangkap konteks kajiannya Gus. Otakmu cerdas. Aku kan bilang, aku orangnya objektif. Aku ngomong cerdas gitu bukan memuji dia. Sebaliknya nanti kalau aku ngomong goblok, goblok, itu bukan menghina dia. Jadi dalam rangka men-trigger kalian, jadi itu apa ya sebutnya? Kalau dalam kerja itu ada istilahnya itu, bukan apresiasi, lupa aku. Kita memberikan apresiasi terhadap karyawan yang punya prestasi itu. Lupa aku sering kalau gini error ya, nanti kalau ingat tak sampaikan. Oke, terima kasih teman-teman, perlu pahami ini komentar dari Nabila Al-Ghazali ini. Yusuf membawa suatu ajarannya bukan ajarannya sebut ya, tapi harus dipahami ajaran Allah tapi melaluinya gitu loh ya. Karena Nabi itu tidak punya ajaran, makanya kalau kalian diajak ngobrol sama pemikir-pemikir barat, mereka meracuni kita ya dengan istilah Muhammadism. Islam itu bukan Muhammadism. Para nabi itu mulai dari alif sampai ya, nggak ada yang punya ajaran. Semua itu dinumloh ajarannya Allah. Mereka hanya penyampai saja. An-naba, berita besar, berita dari Allah disampaikan. Rasul, risalah, penyampai risalah, messenger. Itu aja. Mereka tidak punya hak 1 sen pun atas sebuah ajaran. Itu ajaran murni dari Allah ya. Jadi kalau ada kata-kata Yusuf membawa suatu ajarannya, itu harus dipahami maksudnya ajarannya dari Allah yang disampaikan oleh Yusuf. Jadi bukannya Yusuf yang punya ajaran ya. Seperti Islam kalau disebut Muhammadism, kamu harus luruskan. Enggak, itu bukan ajarannya Muhammad. Kalau dipahami gitu bisa kacau nanti. Itu ajarannya dari Allah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad begitu ya. Makanya kita juga harus pinter baca. Kadang-kadang teks itu punya keterbatasan. Misalkan kalau kita baca perjanjian lama ya, ditulis begini, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakob. Terus kita memahami bahwa ada Allah namanya Abraham, ada Allah namanya Ishak, ada Allah namanya Yakob. Jadi gitu kan kacau. Memang tertulis Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakob. Maksudnya itu Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakob. Begitu loh. Bukan Abraham, Ishak, Yakob itu Allah, bukan begitu. Memang teksnya begitu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakob. Begitu juga kalau kita sebentar deh, tadi Al-Qur'annya mana? Kalau kamu baca surat terakhir dari Al-Qur'an itu juga begini. Nah ini kalau ya kita keluar sedikit nggak masalah ya, ngaji kita nggak harus lurus-lurus. Begini. Ilahinas ya, ada situ begini, kul a'udzu birabbinas ya, surat yang terakhir 114 kan terjemahannya menjadi begini, kul itu fiil ya, bukan isim, fiilnya fiil amr lagi, jadi diperintah ya, kita suruh mengucapkan aku berlindung kepada Tuhan manusia ya, terjemahannya begitu dia kalau diterjemahkan. Kul a'udzu birabbinas, Tuhan manusia. Tetapi jangan terus otak kita ada Tuhan yang menjadi manusia. Itu goblok 7 turunan itu. Dan kata 7 bukan kuantitatif, gobloknya goblok ya. Maksudnya itu ya Tuhannya manusia. Tapi kalau diterjemahkan memang menjadi Robbinas, itu Tuhan manusia. Seperti tadi Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakob gitu. Oke ya, mumpung lewat ini deh. Oke. Itu tadi informasi yang masuk lewat Nabil Al-Ghazali. Terima kasih, matur thank you dan salam Isra untukmu ya. Sekali lagi aku bacakan. Yusuf membawa suatu ajarannya untuk merubah sistem kerajaannya, untuk menjadi lebih baik dari zulumat. Jadi yang dulu zulumat sekarang hidup dalam hukum Allah.
menjadikan ke jalan Allah ya. Maaf Gus kalau keliru dalam menangkap konteks kajiannya Gus. Oke, terima kasih matur, thank you atas apa yang kami informasikan. Oke, sekarang kita lanjut ke 4521 UDL. Saya setuju Gus untuk memahami kisah Yusuf ini secara utuh dan benar harus secara holistik. Mulai dari ayat-ayat sebelumnya, tidak bisa langsung ke ayat 30 dan 31. Lanjut Gus, dari Geopark Sukabumi bersolawat. Atau nuhun Kang, kumaha pawartos nak Sukabumi. Ya, terima kasih, salam Isra untukmu dan untuk semua saudaraku yang ada di Sukabumi. Kita lanjut Kang Samsul Yatim ya dari Pandaan. Gelar tikar Gus, salam Isra, salam Isra juga untukmu. Saya di sini mengakui bahwa bahkan di tingkat tasawuf kisah ini pun masih dalam ranah penampilan fisik, bahkan dulu kita masih muda suka berpuasa untuk sebuah ayat dalam surat Yusuf, dan yang sukses itu saya lihat rata-rata yang ganteng. Kalau ganteng nggak perlu doa-doa ya sudah maha bagus. Terbukti dan teman-teman mengakui saya yang paling kuat tirakat. Tirakat itu laku ya. Jadi kalau dalam Jawa itu ilmu lan laku itu dia bekerja sama ya. Bukan sombong, saya pernah 7 hari 7 malam ngebleng, tidak makan, tidak minum dan hanya berada dalam rumah. Toh ternyata juga saya nggak pernah berhasil menguasai mahabbah ini. Ini ilmu tentang pengasihan, cinta kasih. Ya rasio saja yang jalan. Wong wajah kategori di bawah standar, ekonomi juga tergolong kere. Lanjut nyimak Gus. Kita dedel duel kan Gus. Mantap, mantap. Jadi gini, kan kalau ya ini gimana ya menjelaskannya. Supaya kita naksir siapa, misalkan kita naksir katakanlah Siti gitu ya, baca surat Yusuf supaya Siti melihat kita itu ganteng seperti kaca Nabi Yusuf gitu. Ya seperti tadi supaya punya anak ganteng bagus baca surat Yusuf. Kalau dari Kang Samsul Yatim bukan hanya baca, dia juga ngelakoni, laku ada laku gitu. Oke, itu akhirnya yang berbicara kan yang rasional ya. Kalau sudah ganteng, sudah kaya, mau cewek model apa aja itu ternyata ya lebih gampang dapat cewek daripada yang sudah wajah pas-pasan, ekonomi di bawah standar. Walaupun baca surat Yusuf 700 kali ya nggak mempan gitu. Oke, matur, thank you. Mas Samsul Yatim, aku tunggu literasinya ya, seperti yang aku bilang tadi ya. Oke, matur, thank you. Kemudian Kang Mas Ari Prasetyo, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Batam hadir Gus. Hadir guru, masih nyimak seri kedua Yusuf Zulaika. Kajian berat, mesti fokus dan harus lihat berulang-ulang supaya bisa paham. Salam Isra, matur, thank you. Salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Batam. Semoga Gusti Allah Agung selalu merahmati kalian semuanya. Amin. Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu nggak persiapan leh? Libur. Ada apa libur? Ulas 3 ujian. Ini kamu tutup ya, ambilin dulu. Oke, tapi meskipun gerah itu libur nggak bisa santai karena nanti adiknya sekolah, aku harus antar sekolah. Ya sedapatnya lah ya, sedapatnya, yang penting kita tetap ngaji ya. Kecuali kalau Sabtu mereka libur semua. Oke, Kang Mas Ray Dendi, the one and only, satu dan hanya Gus Betik yang nyentrik dan ganteng. Waduh, ganteng kalau dia dari Hong Kong kali ya. Rambutnya aja acak-acakan. Ini adalah kajian yang obrak-abrik mainstream yang selama ini sudah dianggap benar ya. Kajian ini membutuhkan otak brilian, bukan otak yang sudah keracunan dogma atau dongeng. Otak waras saja tidak cukup. Kita mesti menguras adrenalin berpikir keras untuk mengikuti dan mengejar pemahaman kajian yang disajikan ini. Saya juga penasaran akan kemana ujungnya kajian ini. Mari kita buktikan perbedaan otak waras dengan otak keracunan. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu, untuk saudaraku Ray Dendi, dan sungguh benar ya. Ini kita melawan mainstream. Nggak sembarangan kajian ini. Ya.
Seperti malam Ahad itu aku diskusi sama teman. Aku sebetulnya sih nggak ada masalah ya. Mau kamu percaya itu, mau kamu nggak percaya itu ya terserah, itu kan kembali ke masing-masing. Aku hanya mengatakan bahwa sama dengan Mi'raj ya. Al-Qur'an itu tidak pernah menginformasikan tentang Mi'raj. Tentang Isra dalam tanda kutip ya. Ya. Mi'rajnya kan enggak, nanti adanya di hadis gitu. Terus aku bilang lagi, Al-Qur'an itu tidak pernah menginformasikan kita tentang siksa kubur gitu loh. Adanya di hadis. Lah hadis itu relatif. Bisa jadi kamu terima tapi aku tolak, bisa jadi aku terima tapi kamu juga menolak. Seperti hadis Kanjeng Nabi itu menerima perintah sholat yang katanya mi'raj ke langit sana dari 50 menjadi 5 itu. Aku tahu itu muslim. Itu muslim itu. Dan dalam akademis pondok dan sosial kemasyarakatan, kalau sudah muslim itu kan mereka nggak berani utak-utik. Kalau aku takut-takuti, kenapa rupanya orang bukan Al-Quran aja kok. Yang absolut itu Al-Quran. Muslim itu bisa kita perdebatkan karena juga riwayat hadis itu kan tertulis setelah 2 atau 300 tahun kemudian gitu loh. Jadi aku bilang, karena dia menyodorkan hadis, aku bilang, aku tahu itu ada siksa kubur, tapi di hadis. Jadi kamu nggak usah mendistorsi aku dengan itu hadis muslim. Kalau hadis muslim kenapa rupanya? Jadi yang aku mau jelaskan ke kamu bahwa Al-Quran itu tidak menjelaskan, tidak menginformasikan kita tentang siksa kubur. Itu aja yang aku perlu. Jangan kamu ngomong Al-Quran itu menginformasikan siksa kubur. Nah, terus dia kirim beberapa ayat. Terus tak suruh menjelaskan. Coba kamu jelaskan. Pilih aja satu ayat atau semua ayat yang kamu anggap itu menginformasikan siksa kubur, jelaskan. Dia nggak bisa jelaskan. Aku disuruh lihat tafsir Ibnu Katsir sama Jalalain. Terus aku bilang, memangnya aku diskusi sama Ibnu Katsir sama Jalalain? Aku diskusi sama kamu, ya kamu yang jelaskan. Akhirnya dia terdiam sampai sekarang nggak dibalas. Ya, jadi yang maksudku itu sih bukan masalah orang mau percaya atau tidak adanya sekitar. Tidak begitu. Maksudku itu Al-Quran tidak menginformasikan. Jadi jangan ngomong Al-Quran menginformasikan. Kan sudah melanggar itu. Al-Quran nggak pernah ngomong A. Terus kamu ngomong Al-Quran ngomong A. Kan kamu yang berbohong. Itu loh. Masalah hadis oke ya. Nanti terserah masing-masing. Kalau mau percaya ya monggo, nggak ya monggo. Orang nanti juga masuk kubur sendiri-sendiri kok. Tapi inti yang mau aku sampaikan, Al-Quran itu tidak menginformasikan siksa kubur. Di hadis nggak perlu diperdebatkan, aku juga percaya di hadis ada. Percaya adanya informasi itu di hadis, tapi aku percaya siksa kubur atau tidak itu nanti dulu. Yang jelas, Al-Quran itu tidak menginformasikan. Oh jadi rame. Tapi kalau ketika diskusinya sudah mulai menyerang pribadi, aku nggak suka, aku langsung berhenti. Gitu. Karena tujuannya nggak di sana. Ya. Oke. Sama dengan ini mainstream ini yang kita lawan. Siksa kubur juga mainstream yang kita lawan. Oh iya, sebelum itu aku kirim lagu gitu. Lagu siksa kubur kalian sudah lahir entah belum? Lagunya Ida Laila dari Orkes Melayu Purnama, Orkes Melayu Surabaya. Ida Laila kan berpasangan dengan Pak Ahmadi itu ya. Suara rintihan, suara tangisan, insan yang berdosa. Aku itu kalau bicara musik sama kalian itu jenjangnya jauh ya, jauh. Kalian kan generasi milenial, nggak tahu lagu-lagu dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, selera musik kita juga nggak match ya. Kalau aku kan punya selera musik yang holistik juga musikku. Aku semua genre itu suka ya. Ini kan jarang yang tahu, Kisah Seorang Pramuria itu lagu yang menjadi perdebatan sampai sekarang karena nggak diselesaikan pengadilan. Apakah itu lagunya The Mercies yang dibawakan oleh Charles Hutagalung? Apakah itu lagunya dari salah satu grup yang menurutku ciamik, mantep, yang sekarang nggak ada duanya dan generasi berikutnya juga nggak ada, yang itu dari Irian Jaya yaitu Black Brothers yang vokalisnya Hengky kan. Mengapa
di dunia ini. Kami dulu kalau nyanyi gitu sama teman-teman kuliah. Ya, selalu menertawai. Udahlah, otakku nggak nutul kalau bicara musik. Ya, kita kembali ke sini. Terima kasih untuk Kang Mas Ray Dendi ya. Memang benar apa katamu, kita sedang berhadapan dengan mainstream. Ya, jadi yang kita lawan mainstream. Seperti siksa kubur tadi itu. Siksa kubur itu sudah menjadi mainstream. Ya. Oke. Kita dari Kang Mas Ray Dendi ke Soleh kita Gispati. Alhamdulillah Pak Lu hadir Tuan Guru. Ini kajian berat. Arti itu kotoa di surat Al-Maidah 533 itu dipotong, putus, berarti terpisah. Ya, semakin penasaran dan siap pasang otak. Semoga bisa paham penjelasannya. Salam Isra saudara semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi putus, nggak tersayat. Kemarin aku sudah dikirimi tersayat itu sudah ketemu bahasa Arabiumnya apa. Tapi aku belum bisa sampaikan ya. Bukan tersayat. Pemahaman kita kan makan buah sudah jelas buahnya nggak ada, sudah masalah. Terus berikutnya tersayat. Bukan, karena di situ kotoa. Tersayat itu putus, terpisah. Seperti hukum potong tangan tuh kotok, putus. Sudah masalah kan? Coba. Aduh. Ini semakin asik ya untuk kita diskusikan. Makanya coba kalian jangan ngaji di sini ya. Silakan ngaji di tempat-tempat lain. Bagaimana ustadz-ustadz yang keren-keren itu, kiai-kiai yang top-top itu menjelaskan kisah Nabi Yusuf dan Bunda Zulaikha ini. Apakah mereka punya penjelasan lain nanti dikompilasi? Nanti kamu tahu, oh seperti kerangka berpikirnya begini ya. Ustadz itu, kiai itu begini. Ya, terserah kamu. Bahkan tanya kepada yang menyusun tafsir Al-Misbah. Silahkan, tidak apa-apa. Beliaunya kan secara otoritatif ya, sosial mengakui sebagai pakar Al-Quran. Ya, dan bukan kaleng-kaleng yang gelarnya profesor sudah dan pernah menempuh pendidikan di Mesir. Ya. Dan semua orang mengakui dia. Coba tanyakan, tidak apa-apa. Ya. Nanti bandingkan dengan bagaimana anak jalanan ini mengajarkan kalian cara memahami Quran surat Yusuf. Ya, oke. Terima kasih Gispati. Kemudian Kang Gilang Zidan Gaming, bukan Gilang. Assalamualaikum Palembang Imak Gus, mantap kajiannya. Lanjutkan seri berikutnya. Salam Isra juga, salam Isra untukmu. Ya, terima kasih Palembang. Kemudian Kang Mas Hadi Mawardi. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Untuk sementara saya tangkap dari kisah Yusuf Zulaikha ini sebagai berikut. Tentang diberi pisau adalah mereka yang diberi itu diberikan kebebasan untuk memutuskan penilaiannya terhadap Yusuf setelah melihat Yusuf dan tentunya dengan semua kapasitasnya. Apa yang dilihat dari Yusuf? Ini yang mau kita baca nanti. Kegantengannya, karena gantengnya terus-terus. Ya. Tapi awalnya ini sudah salah. Karena kamu tetap memahami sikina itu pisau. Tapi nggak apa-apa, coba aku baca selanjutnya ya. Setelah itu mereka pun memotong pemikiran yang ternyata kapasitas sangat mumpuni menjadi seorang pemimpin atau penguasa negeri. Sangat tidak masuk akal kalau kisah ini hanya sebuah kisah asmara. Ini mantap. Ini kisah dalam kitab suci, bukan drama Korea. Mantap. Kesimpulannya Zulaikha justru membuka ruang kepada mereka yang sudah terlanjur memberikan nilai negatif terhadap Yusuf untuk mengkonfirmasi secara langsung kepada Yusuf sehingga semua terverifikasi secara valid. Aku ulangi lagi, yang terkonfirmasi apanya? Ini yang misteri toh. Makanya kita perlu ke sini. Gantengnya. Coba, apanya yang terkonfirmasi? Ya, ini kan misteri ini, ya. Artinya apa? Kita harus jeli membaca behind screen dari kisah ini, ya. Berikutnya, kesimpulannya Zulaikha justru membuka ruang kepada mereka yang sudah terlanjur memberikan nilai negatif, ya dipandang sebelah mata kira-kira, lu budak kira-kira gitulah ya.
Lu ngapain juga mau cawe-cawe dalam pemerintahan negeri kami? Kira-kira begitulah ya. Untuk mengkonfirmasi secara langsung kepada Yusuf sehingga semua terverifikasi secara valid, akhirnya mereka memotong pemikirannya. Nah, kalau ini gue setuju. Ya. Jadi dipotong penilaian negatifnya, tetapi itu tidak terkait dengan Sikinah. Itu bukan pisau. Dan namanya memotong itu biasanya kalau sudah begini kan dengan pedangnya, parang. Kembali ke alat lagi jadi masalah. Tetapi cara memahami pemotongannya itu ini sudah oke banget dan ini hampir sekelas dengan apa yang disampaikan oleh Nabil Al-Ghazali tadi ya. 11-12 lah ya. Oke, terima kasih Kang Hadi Mawardi, mantap. Cuman yang Sikinah aku tidak setuju kalau itu pisau ya. Pisau itu untuk mengiris, bukan memotong. Nah ini kita juga nanti sepakat nggak bahwa mengiris dan memotong itu beda. Ya, kotoa itu nggak ada pakai pisau ya, mesti pakai yang golok lebih panjang gitu. Tapi apapun mantap ya, tinggal yang tadi yang Sikinah itu aku yang tidak setuju. Ya terima kasih untuk Kang Hadi Mawardi. Kalian kalau cerdas-cerdas gini aku jadi gembira ya. Tapi tolong kecerdasanmu itu jangan berhenti di kamu. Kamu jangan pelit sama ilmu. Sampaikan. Apa yang bisa kamu lakukan supaya dakwah ini terus berkembang, generasi kita menjadi pintar. Kalau berhenti di kamu aja ya cukup kamu aja yang ngerti kan ya kamu kurang ajar gitu loh. Jangan pelit-pelit sama ilmu, sampai nanti Allah beri kamu ilmu yang baru dan zakatnya ilmu itu diajarkan. Kalau kamu nggak ajar kamu masih punya hutang zakat belum kamu bayar gitu ya. Mantap ini ya. Oke, kemudian yang punya Jogja Kang Edi Margono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi sudah terasa panas. Nggak tahu yang panas itu karena tadi ada yang umup. Umup itu mendidih kalau yang di luar Jawa, supaya tahu ya. Karena kan semoga kita doakan ya tetap aja tidak menjadi sesuatu yang menakutkan ya. Gunungnya mulai batuk-batuk lagi ya informasinya ya. Semoga tetap menjadi baik untuk kita semuanya. Untuk saudara-saudara kita yang ada di Jogja dan sekitarnya yang masuk dalam radiasi efek dari batuknya gunung itu ya, tetap dalam keselamatan, dalam lindungan Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Nggak tahu ini yang panas kajiannya atau iklimnya. Makanya hati-hati kan. Panas apanya. Kira Jonggrang. Demak hadir Gusti lagi op. Terima kasih ya Allah, aku telah ditemukan guru yang cerdas seperti Gusti. Alhamdulillah. Nah, kalau aku menanggapi seperti ini, menanggapi seperti yang kalian sampaikan seperti the best and only tadi itu, aku berucap begini. Aku meniru Kanjeng Nabi Sulaiman bahwa ini pemberian ya, kan Kanjeng Nabi Sulaiman itu diberikan kekayaan dan kekuasaan. Jadi Kanjeng Nabi Sulaiman itu beda jauh dengan Kanjeng Nabi Isa. Tapi kita tidak boleh terus menganggap ini lebih unggul dari enggak. Semua nabi itu unggul. Kita tidak boleh menafikan, saling enggak. Memang perspektifnya masing-masing, yaitu otoritas Allah. Kalau Kanjeng Nabi Isa itu secara kekuasaan dia tidak otoritatif, makanya bahkan dia disalib, artinya dia tidak bisa mengakomodir kekuatan Israel untuk berhadapan dengan Rum. Tidak seperti Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa juga nggak kaya-kaya amat, tapi dalam otoritas menguasai sosial Israel dia mampu, dan akhirnya kan Exodus keluar ya dari Israel itu ketika mereka harus berhadapan dengan sang raja saat itu adalah Firaun. Kalau Kanjeng Nabi Isa secara kekayaan juga tidak otoritatif. Jadi gini loh ya. Makanya kalau kami baca dalam perspektif Islam ya, nggak tahu dalam perspektif Kristen, Kanjeng Nabi Isa itu suatu sosok yang dihadirkan untuk mengajarkan kita sifat zuhud. Jadi Kanjeng Nabi itu di Injilnya kan sampai dikatakan ya, serigala aja punya liang. Sedangkan dia untuk meletakkan kepalanya saja nggak punya. Bagaimana itu sangat menderitanya Kanjeng Nabi Isa dalam dakwanya. Jadi secara ekonomi dia tidak otoritatif, secara kekuasaan dia juga tidak otoritatif. Tetapi walaupun begitu, dia tetaplah nabi yang harus kita muliakan. Ya, dimuliakan, tapi jangan kebablasan menjadi Allah. Jangan.
Jangan juga menghinakannya ke titik nol seperti orang-orang Yahudi sehingga menyalibnya, tidak. Jadi Islam memposisikan Kanjeng Nabi pada tempatnya, gitu. Ya, tidak diunggulkan melebihi kapasitasnya, tidak dijatuhkan melebihi kapasitasnya, tidak. Oke. Oh ya, gini, lupa aku. Kanjeng Nabi Sulaiman ya, untuk mensikapi kekayaan dan kekuasaan yang diberikan, dia katakan apa? Aku nanti kalian bisa cari itu dan tolong aku dibantu di surat keberapa itu ya. Kanjeng Nabi Sulaiman bilang, ini adalah ujian akan menjadikan aku bersyukur atau kufur. Sama seperti aku, kalau ada yang seperti tadi Kang Mas Dendi dan lain-lainnya ya, mengatakan the one and only ya. Gus Betit, the one and only. Terus ini soleha kita, Dema hadir Gus lagi terima kasih ya Allah, aku telah ditemukan guru yang cerdas seperti Guse gitu. Aku menapatilasi ya jalan-jalan orang-orang yang istiqomah, bukan jalan-jalan orang yang lurus. Ya, siapa itu para nabi ya, Kanjeng Nabi Sulaiman di sini. Aku akan berucap, ini akan menjadikanku syukur atau kufur. Kecerdasan yang diberikan Allah kepadaku itu, ya syukur-syukur nanti diberikan otoritas, kekayaan juga, punya rumah, punya studio, ya minimal kecerdasan. Makanya aku bilang, kalau aku bilang aku cerdas itu bukan sombong. Kalau aku bilang goblok berarti aku tidak mengakui kelebihan yang diberikan Allah kan, gitu. Makanya dengan seperti ini aku mengatakan, ini akan menjadikan aku syukur atau kufur, syukur nikmat atau kufur nikmat. Gitu loh ya. Oke, Martunun Kang Soleha kita Roro Jonggrang. Kemudian Freedom. Biarpun buku Pak Guru sederhana tapi mudah dipahami dan menambah iman Islam. Mantap. Insya Allah bukunya hari ini sudah selesai. Cuman kan aku harus ngetik bagus alamatnya. Dan tolong alamatnya dikonfirmasi sudah benar atau belum itu ya, Freedom ya. Kalau sudah aku ketik dan insya Allah besok aku kirim. Ada cerita bagus dari buku itu ya, yang nanti aku ceritakan lah ya. Artinya apa? Seseorang sudah menjadi mu'alaf lewat buku itu gitu ya. Tapi detailnya bagaimana nanti aja. Oke, Kang Mas Freedom terima kasih. Abdul Muluk, assalamualaikum Gus, izin nyimak kajiannya, terima kasih. Oke, Kang Dadak Iskandar, assalamualaikum. Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia hadir Gus, mantap. Salam sadayana tuh Kang. Ya, salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Sukabumi. Kita lanjutkan, Septian Kuswanda, Kang Septian hadir. Juleha VS apa ini? Asenat kita masih suka imajinasi perempuan kuat ditaklukkan laki-laki terkuat. Ya itulah. Kalau dongeng sudah kita meracuni kita ya. Hamba-hamba ini baru sebenarnya. Secara logika kalau kita hanya memotong buah tanpa sengaja memotong jari nggak mungkin langsung terpotong, apalagi hanya menggunakan pisau, nggak mungkin langsung terpotong jarinya. Jadi terpotong pun masih meragukan. Iya, benar ini kata hamba-hamba. Kalau memotong itu dipahami secara harafiah, ya kalau secara harafiah. Aku kan sudah bilang di kajian utama kita. Membaca Bible, membaca Al-Quran, membaca teks-teks suci, tidak semua bisa diperlakukan harafiah dan tidak semua bisa diperlakukan metafora. Konteks nanti menentukan apakah itu harafiah, apakah itu metafora. Makanya aku orang yang menerima ketika sebuah ayat dalam perjanjian lama bahwa tiang langit bergoyang-goyang. Itu maknanya bukan harafiah, karena harafiah salah karena langit nggak ada tiangnya. Dan Al-Quran juga mengatakan bagaimana Allah bisa mendirikan langit yang tanpa tiang. Nah, kalau ini kita tidak paham, dua ayat ini berbenturan. Tapi kalau kita paham, ini terjadi harmonisasi. Karena yang satu berbicara secara harafiah, yang satu berbicara metafora. Maka aku tidak menyalahkan apa yang tertulis dalam perjanjian lama, tiang langit bergoyang-goyang, gitu ya. Tapi ini kan kajian tingkat tinggi. Kalau levelnya otak sekolah minggu terus mau nyocot di sini kan mending anak kecil biarin aja main, biarin gitu. Kan kalau nggak ada yang ngeretokin juga kan nggak asik kita gitu ya. Dan itu terserah kalian lah ya, mau ditanggapi monggo, nggak juga. Kalau aku nggak, ya bukan level lah gitu ya. Oke, terima kasih Kang Mas, hamba-hamba Allah sangat cerdas juga ya, terima kasih. Kang Didi, assalamualaikum, waalaikumsalam Gus. Oke, mantap.
Kang Aljus Mas Duki dari Bandung always hadir. Atur nuhun Kang, atur nuhun. Linda kemarin sudah kita bahas khusus ya dan itu khusus di mampir ngombe di pagi kemarin ya, tentang keperawanan itu sebagai bentuk apresiasi. Aku menghormati, aku mengapresiasi apa yang menjadi undang-undangmu, dan aku sudah katakan aku tidak menyindir siapapun dari kalian, baik yang laki maupun yang perempuan. Aku hanya menghimbau, ayo jaga kesucian diri, terutama yang perempuan. Kalau laki-laki, kan aku sudah bilang, laki-laki itu semua bajingan. Setel lagunya Doel Sumbang supaya kamu tahu. Tapi tidak termasuk saya, kata Doel Sumbang. Jadi sudah nggak bisa dibicarakan, sekarang tergantung perempuannya. Karena perzinahan itu terjadi atas dua kemauan. Kalau nggak dua kemauan, namanya pemerkosaan dong. Ya. Ya, sudah tahu bajingan kalau perempuannya mau. Kalau perempuan yang soleha kan nggak mau. Maka aku mengatakan, ayolah menjadi yang soleha supaya nanti suamimu bangga punya istri kamu. Kalau kamu sudah bejat sampah, bagaimana? Lalu bagaimana sudah terlanjur bejat jadi sampah? Ya bertobat, gitu ya. Oke Linda, jadi aku bukan tidak menghiraukan, aku hiraukan, bahkan aku apresiasi dengan membuat satu video khusus untukmu. Oke, terima kasih. Jadi aku nggak baca lagi ya Linda ya di sini ya. Kemudian Saran Gipari mantap, Satria Bagus Jakarta nyimak mantap. Herman Wijaya assalamualaikum, ikut nyimak salam Isra. Oke mantap. Kang Abdul Kadir sekarang masih banyak Kang Abdul Kadir ya. Ini saudara kita dari Pamekasan. Ini juga mantap ini Al-Qur'annya. Dilanjutkan jagoan kita Kang Rizal Wahyu yang selalu hadir. Rebang hadir pertama Gus, mantap tubi nampuan. Salam Isra untukmu ya. Tugas kampus jangan lupa. Rini ini kalau nggak salah namanya Rini Erna Ratnawati ya. Makin mendidik otakku Gus. Tenang saja, aku akan mendidikkan otak-otakmu, otak-otak kalian, dan aku juga akan berusaha mendinginkan lagi. Yang penting ikuti dulu ya, ikuti saja ya. Kita berlanjut ke Kang Irfan Al-Akbar. Masih penasaran bagaimana kisah sebenarnya dari cerita Nabi Yusuf, manusia paling tampan sedunia. Iya, paling tampan. Masalahnya tampan apanya? Tampan fisiklinya, tampan pribadinya yang itu mempesona. Nah, nanti kita lihat ya. Dari Gerinci Jambi di sela tarian jemari di atas papan kunci. Mantap. Ya, ini siu ini mantap ini. Miliar umat Islam meyakini Al-Quran memiliki nilai sastra yang tinggi. Tapi kok giliran menerjemahkan dan menafsirkannya kok polos banget toyo. Ini apa ya? Ini sebuah permasalahan kita bersama. Apa yang disampaikan Siu itu. Coba mereka yang secara otoritatif, kalau aku kan secara sosial, siapa Gus Beti? Mereka yang sudah sering tampil-tampil menjadi ketua ormas organisasi Islam, kiai top, ustadz top, ini top. Bahwa ya pemikiran yang disampaikan oleh Ziyu itu direnungkan. Yang hafal ini ayat ini di sini, ini bunyinya begini, ini begini, hurufnya begini. Oke, nggak ada masalah. Tapi terjemahannya, ya dibenahi gitu loh. Apa lu pura-pura nggak tahu, nggak berani berhadapan dengan mainstream? Ya nggak tahu lagi ya. Kalau gue kan nothing tulus. Ya kita bilang A, B kita B, mau mainstream bilang apa juga ukurannya benar atau salah. Mainstream benar kita terima, mainstream salah kita salahkan, kita tolak, tapi kita benarkan. Begitu. Makanya seperti ini, miliaran umat Islam meyakini Al-Quran memiliki nilai sastra yang tinggi. Tapi kok giliran menerjemahkan dan menafsirkannya kok polos banget. Jadi harafiah semua dipukul harafiah. Makanya bahasa itu nanti kan terjadi antara kubu Kufah sama kubu mana kemarin? Basrah. Aku pernah sampaikan 2 tahun yang lalu kan. Karena mereka berbeda, yang satu harafiah, yang satunya metafora. Kalau aku antara kubu Kufah dan kubu Basrah digabungkan. Karena Al-Quran tidak bisa hanya didekati harafiah, tapi tidak bisa juga hanya didekati metafora. Harus lihat konteks. Kapan kita berkiblat pada Kufah, kapan kita berkiblat pada Basrah. Begitu. Jadi Irak itu sebetulnya sumber ilmu. Makanya ketika Irak dihajar, diporak-porandakan, dirusak sama George Bush itu, dan akhirnya dia kan dilempar sepatu sama rakyatnya. Itu kan keputusan yang salah. Aku prihatin.
Yang aku pikirkan, perpustakaan itu mengandung berapa banyak literasi-literasi akademik. Hancur. Berantakan. Dan ternyata kan yang katanya senjata musnah kan nggak ditemukan. Kalau otaknya hidup, dia menuduh orang dan merusak rumah orang, ternyata tujuannya salah. Seharusnya justru minta maaf. Kan dia kan melanjutkan dendam bapaknya yang tidak kesampaian. Kita bicara politik akhirnya. Politiknya politik internasional lagi. Ya, jadi mantap ini see you ya. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Bandar Jaya. Waktunya tidak mendukung, sudah hampir 1 jam. Maka ini aku nukil 1 ayat aja ya. 1 ayat aja, besok kita lanjutkan ke berikutnya. Coba kamu buka Al-Qur'anmu. Ya, kamu buka Al-Qur'anmu. Karena ini bidadari kecil kita ini harus berangkat sekolah dia, ya. Aku harus nganter dia sekolah. Ranti masih kelas 3, ya. Kalau masnya sudah SMA sudah bisa naik sepeda sendiri. Ayo kamu buka surat Yusuf 12:22. Yusuf Yunus lagi. Yusuf ya 12. Besok yang 3678 kita lanjutkan ya 22. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dan ketika ya dia Kanjeng Nabi Yusuf telah cukup dewasa ya, kami Allah berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Di situ adalah muhsinin. Jadi ini muhsinin, orang-orang yang baik. Muhsinin, ini loh. Di sini nilai lebihnya. Bukan supaya ganteng fisiknya, muhsinin. Karena aku pernah ajarkan sesama kalian ya muksinin gitu loh. Orang-orang, jadi kalau ada muksin itu suaminya Bunda Titik Sandora itu kan namanya apa? Muksin Al-Atas ya. Itu artinya supaya kan nama itu adalah doa ya, Asma Kinario Jopo. Itu semoga didoakan sama orang tua menjadi orang-orang yang baik, kebaikan, muksinin. Jadi Kanjeng Nabi Yusuf itu benar-benar suatu pribadi yang baik. Oke, sampai di sini dulu ya. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga sholatmu, menjadi bingkai iman Islammu yang indah, tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra dari aku. Alhamdulillahirabbil alamin.